di Miss Indo itu ada salah satu pengalaman yang gue tidak akan terlupakan, tapi juga gue gak pernah cerita. Harusnya ini kayak tidak terlupakan yang memalukan ya. Apa tuh? Karena biar gimana pun, cewek independen juga pasti butuh cowok kok. Meskipun ya di depannya kayak, aku So bisa denial ya? sendiri gitu. Karena kita tuh diciptakan berpasang-pasangan guys. Wah mantep. Quotes of the day. Quotes of the Kita tuh day. diciptakan berpasang-pasangan. Tapi pertanyaannya pasangan kita siapa? Ya. Jomblo quotes. Kamu tahu nggak kenapa kamu harus dibawa ke rumah? Kenapa? Kamu tuh karena nilainya 100. Masa? Kan kalau hasil ulangan kalau nilainya 100 harus ditunjukin ke orang tua. Halo Sobat Nongki, welcome back to Super Nongki. Gak akan bosen, gue bakal ngajak kalian untuk nongki asik sambil ngobrol seru bareng gestar yang gak kalah asik tentunya. Guys, gue lagi ada di tea house yang asli banget, LTG by ST Rakyat. Lokasinya tepat di halaman depan Lamandau House. Ini tempat benar-benar sejuk dan nyaman banget buat nongki sambil nyemil dan nyobain berbagai macam racikan teh nikmat. Makin nikmat karena nongki kali ini gue ditemenin Asput, host dan model cantik yang bakal ngobrol seru bahas fenomena cewek independen. Penasaran? Let's check it out! Wah gila, keren banget ya Asput ya kita ya. Bener gak sih? Mas siapa ya? Aku kerugi. Guys, Dong dong. Bapak produser, tolong. Ini tidak Sofian ini. Sobat. Tapi kita tadi lucu banget. Iya ya. Tadi kita ngapain? Nggak tahu. Dibales. Dibales. Gitu loh, Nggak, yang kita lagi- habis kita lagi hits banget ya di medsos ya. Bener, kita nggak boleh ketinggalan. Jadi kita bikin namanya Keren apa? banget. Apa namanya? Gali tolong. Wes Anderson. Masih orang Jawa kan? Iya. Wes makan. Aduh. Guys, tepuk tangan dulu. Asput. Aduh. Ini pura-puranya nggak kenal ya? Pura-puranya nggak kenal dulu Oh kita. iya, iya, Oke. udah. Yang agak ini ya, agak imut gitu ya kamu ya. Tolong ya. Iya, iya. Enggak cocok. Jadi kita udah kenal apa belum nih ceritanya? Udah kenal. Udah Buset, kenal lama. kita udah berapa tahun nggak pernah ketemu lagi. Iya, jadi pertama kali gue kenal dia adalah dia nggak seperti ini. Dia sekarang udah jadi opa-opa Korea, guys. Ini dulu dia nggak gini, guys. Dulu kayak security, cepak. Aduh, parah banget ini. Gue tuh sering banget dulu satu program sama Asput, tapi gue dulu sebagai kreatif. Jadi talent gue memang yang satu. Dia yang ngatur-ngatur gue. Iya, sorry ya. Iya. Sekarang kita diatur sama dia. Iya, sudah. Ngomong ini nih. Aduh, apa kabar Asput? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Lo apa kabar? Wah, baik banget. Baik. Enggak lihat deh, sehat banget deh. Iya, dia kan lebih muda lo dia. Iya. Emang iya? Kan dia sering di depan kamera, Oh iya, jadi bahagia kayak ya. makin youthful gitu. Oh iya. Alhamdulillah. 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 Asput lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk, masih di TV, Oke. terus lagi menikmati hidup aja sih. Enak banget. Mm-mm. Ya, Instagram dia aja jalan-jalan terus di sini. Tapi yang jarang posting. Oh iya. Anda introvert ya? Iya. Bener banget. Tapi tahu gak sih ini Nah. fun fact ya, Oke, ya, kenapa? bahwa ini kayaknya podcast pertama deh. Serius? Serius. Tepuk tangan. Wah, berarti kita bebas nanya apapun. Oke. Karena aku orangnya pemalu. Seperti itu? Nggak percaya. Aduh, ini dia tuh sangat komunikatif dan talkatif. Ini salah satu menurut gue host yang paling gampang di brief. Ini beneran. Ya. Karena pasti kreatif punya experience seperti itu kan. Kalau ketemu artis tuh ada yang inget gak sih yang kita waktu itu program sahur yang artis lumayan terkenal di briefnya susah banget. Juli loh ya.
Ciri-cirinya adalah Ciri-cirinya adalah itulah ya. Jangan. Iya benar, ada yang sulit di brief ya, ada yang gampang di brief. Inisialnya tolong dikat. Ini di beef jangan salah. Iya. Itu Ngomong bercanda. Enggak. Iya. Dia pintar kok. Dia pintar. Tapi on. Enggak jangan. Wah, gue diculik tuh orang. Enggak, tenang, aman di sini, Iya, aman. aman. Oke, terus selain kan seorang Asmut itu mulai dikenal orang-orang ya. Iya. Selain jadi biasanya kan built-in Built-in. ya. Terus dulu kan Miss Indo awalnya. Missing lirik. Kalau Miss Indo ketawanya segitu. Oh gitu, ketawa karir ya? Iya, itu kan. Iya, dia namanya ketawa karir. Terus ini kan jadi host MotoGP, bener gak sih? Benar, MotoGP juga. Emang paham olahraga? Jujur Tapi banget. tahu kan istilah fake it till you make it. Bener, Nah, bener. itu yang gue selalu apply di apapun dalam kehidupan gue. Tapi kan Tadi kan kita ngomongnya aku kamu ya. iya. Oh, iya. Jadi kita mau aku atau lu gue? Jadi oke. Jadi kamu Iya. kamu tuh alah, jadi kagok, jadi lupa. Iya. Tapi by the way gini loh, kayaknya seorang profesional itu ketika kita mendapat tawaran kerjaan apapun kita harus berani dong, bener gak sih? Betul, harus dicoba ya. Tapi beneran suka sama MotoGP atau enggak awalnya? Sebenarnya nggak ngikutin juga, Hmm. nggak ngikutin. Tapi ya karena karena bawain acara itu, jadinya mempelajari. Ini sejujurnya tidak terlalu mengikuti. Oke, tapi setelah kecimpung paham, Sir? Enggak juga. Enggak juga. Jujur. Iya bener. Jujur, ya kan? Tapi keren sih, Ya. tapi keren. Beneran. Itu sulit loh sebenarnya. Iya, sulit. Membawakan program yang kita sebenarnya kurang itu banget. Betul. Iya. Malah lebih enak kayak ngorek-ngorek orang. Kayaknya itu menjiwai ya Anda ya. Menjiwai ya kan, bully gitu. Itu kayaknya. Gue tuh jadi hostnya nih. Boleh? Ya. Boleh. Tolong manajemen, saya biar bebas. Jangan dong, harusnya kita berdua gimana? Iya, kita berdua, Iya, oke. kita makan-makan, bener nggak? Pak Produser gimana? Tuh, udah proof. Bener ya? Langsung ditagih. Oke, by the way ini, Asmut tuh usianya berapa sih sebenarnya? Sekarang. Tahu gak sih gak sopan tahu nanya cewek umur. Lah itu justru ini nanti bridging ke pembahasan selanjutnya. Oh, gitu. Cewek kan paling gak suka ditanya umur. Bener kan? Dia Kenapa kan sih? setuju kan? Iya, kenapa sih? Gak tahu juga sih, tapi aku gak apa-apa, gak masalah. 1 Maret kemarin umur aku 30 tahun. Kita seumuran? Kau berapa? 31. Oh ya? Beneran? Gimana? Bulan? Apa nih? Aku Maret. Wah, Ini kan beda dikit banget loh. udahlah yuk langsung. Maksudnya langsung ulang tahun bareng gitu. Kemana? Langsung. Iya, aku tahunnya 30. Oh, oke. Asmut tapi tampilannya kayak masih umur 24 serius. Serius, Ini ya? enggak peras, Iya, beneran. iya, tapi itu aku banyak banget sih mendapatkan komentar itu kayak pada nggak percaya kalau aku tuh udah kepala 3 gitu. Tahu rahasianya Apa? mata? Makan orok. Kan ada orang. Makan orok gak sih? Nah, Kira susana ya? jangan Kenapa? terlalu banyak mikir. Oh iya sih. Jadi di otak aku sekarang gak ada apa-apa, kosong. Sedih banget ya. Sini lebih ke sedih Lebih sih. ke on sih. Lebih ke sedih jadinya aja. Tapi by the way kita lagi nongkrong di mana nih di LTG by ST Rakyat. Di daerah Barito. Ini titik kumpulnya anak-anak Jaksel guys. Nih alamat lengkapnya ada di bawah ini. Alright. Kalau Sama- lo anak Jaksel gak sih? Nah. Belum anak Jaksel. Belum anak Jaksel guys. Itu Asmut yang ngomong. Langsung diboncing. Enggak tapi loh ini wajib kalian kesini. Iya, keren Ini keren banget. banget loh. Ini keren banget tempatnya enak ya. Adem juga. Banyak pohon. Banyak pohon. Outdoornya juga asik banget di sana. Sama yang terpenting adalah nih minuman sama makanannya tuh platingannya tuh lucu-lucu banget. Ini apa guys namanya guys yang ini guys? Hah? Pramaswari. Itu emang artis Itu sih. apa? Iya, itu Pramaswari deh kayaknya. Ini isinya apa? Hah? Terosella. Oh, terosella sama peach. Kita cobain di seruput. Coba. Gimana? Agak kecut, ada kecut-kecutnya, manis-manisnya, seger banget kayak lihat asap. Oh. Masuk gimana? Masuk aja. Kalau yang ini apa? Kalau yang ini apa nih? Ini apa, Mbak? Kalau yang ini? Oh, talang with mint. Oh. Wah, Coba ya, kita cobain ya. mantap. Oh, telang, makanya warnanya kayak gini ya. Iya, lucu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rasanya unik ya. Itu rasanya segar, terus? ada asapnya dikit. Tapi aku suka banget nih, itu kayak seger banget kayak abis lihat kamu. Oh,
Boleh sih lebih ke Kok dia korbannya? dia, pokoknya buangan kita ke dia. Wah, tapi ini untuk makanannya apa aja namanya? Ini kayaknya menarik banget nih. Kalau itu pepes roti. Pepes roti. Ih, lucu banget ya. Biasanya ikan ya. Ini roti loh di Ikan pepes. tahu, ini roti. Mau kita cobain nggak? Oh, itu dong. Nih ada rotinya, ada kelapanya. Oh, bisa ya roti dibikin pepes Iya, kayak ya? gini ya. Wah, menarik sih. Sumpah pepes roti namanya lucu banget. Ini tuh jadi ada kuahnya gitu, guys. Kuah santan ya. Enak. Ada daging kelapanya juga. Enak. Kelapanya muda banget lagi. Kayak umur kita. Enak kan? Iya, lucu deh. Lucu banget lagi. Ini pengalaman yang sangat seru. Lucu kayak mukanya Jody. Nanti kasih dong gambarnya. Ini Jody nih, tapi kesel. Enak banget, terus dia Enak banget disajikannya hangat ya. Iya, benar. Kalau yang satunya apa nih, Mas? Kalau yang satunya itu mini pancake tapi di situ Covered bahasa cheese. Belanda. Oh, mini ya. pancake. Cobain. Cobain. Kayak menarik ya. Enaknya tuh kayak one size one bite gitu. Betul banget. Sama kalau lihat ini tuh inget kita pas SD dibedakin sama mama. Mukanya begini, Terus habis itu cemok. jalan-jalan ya? Iya bener. Aku suka dia tuh nggak terlalu manis, jadi pas dimakan bersama gula-gula halusnya ini rasanya jadi pas banget. Nggak salah, memang ada Asput di sini. Namanya Dia bisa, dia reviewnya mantap banget. Ini hostnya mah kalah. Tapi ini sehat banget kok. Ya seger banget ya. Tuh. Aduh, jadi doyan. di Super Nongki nih Asput. Jadi kamu bisa makan sepuasnya sambil ngobrol-ngobrol. Pokoknya kalau habis nambah aja, yang bayar jadi. Tetap ya. Ini ada pertanyaan katanya. Wih, Awal mula tuh terjun di dunia modelnya emang bener? jadi dulu tuh aku mulai masuk dunia entertainment itu di Miss Indonesia 2017. Terus tuh alhamdulillah dapet juara 2. Wih, keren. Kontrak kan 3 tahun. Dari situlah mulai, tapi di tahun sebelumnya aku udah pernah ikutan Abang None, terus udah pernah juga ikut namanya tuh Wajah Femina. Itu tuh udah versi dulu ya? dewasanya gak disampul. Iya, Femina. Tahu. Angkatan kita banget sih. Angkatan kita Angkatan banget kita ya. banget. Iya, jadi emang awal mulai di dunia modeling. Oke. Tapi kalau untuk catwalk aku tuh terlalu pendek, guys. Kamu berapa sih tingginya? 168. Sebenarnya tinggi ya untuk cewek 168. Bener nggak sih? Cewek Indo ya Cewek kan? Indo, Tapi iya. kalau modeling itu 173. Wah, bisa lah cowok tapi. Model anak-anak bisa. Iya. Model baju distro. Di Jalan Riau Bandung tuh. Aduh, kocak udah lama Iya, banget jadi tuh. startnya dari 2017. Oke. Terus berarti melanjutkan karir sebenarnya jadi host ya, benar nggak sih? Lebih ke presenter, udah pernah coba buka acting juga kayak TV. Oh iya? Ah, Apa judulnya? judulnya waktu itu ada azab gitu. Bener, tapi sumpah. Oh iya, apa aku tuh? jadi cewek yang kayak kena santet kesurupan gitu. Wah, lucu. Tapi itu first experience dan kayaknya akan menjadi last, nggak tahu untuk kedepannya ya. Oke. Karena pas habis syuting FTV itu jam 9 pagi nih, aku standby. Biasanya kalau artis baru kan pagi banget Oh ya iya, kan. callingannya beda ya. Callingannya beda dong sama artis utama. Sampai jam 2 pagi besokannya. Demi Allah besoknya gue demam. Jadi kayaknya abis itu presenting aja deh. Waduh. Langsung dapat shock terapi dong. Aduh. Iya. Soalnya jamnya lebih panjang ya dari presenting. Iya, kayaknya kalau sinetron tuh memang gitu ya. Betul. Udah lokasi jauh-jauh ya kan? Hidupnya di situ aja. Iya. Mas. Circle-nya itu aja ya jadi. Makanya mainin cilok kan. Oh iya benar. Terus situ aja temennya. Bahaya ya. Gak apa-apa sih. Oh, Gak apa-apa. yang single sih gak apa-apa. Oi. Kan? Paham kan? Kan saya tahu ada orang ya. Aduh, sebut. Tolong di. Ini gak sih susah gak sih menjadi seorang Miss Indo tuh? Pada saat itu. Oke, terus sekarang kalau misalkan disuruh ikut lagi gimana? Terus sekarang sudah menjadi karakter yang berbeda ya. Oh, Karena iya, kan iya, di Miss iya. Indonesia itu karakternya sudah harus dijaga. Hmm. Nah, di Miss Indo itu ada salah satu pengalaman yang gue tidak akan terlupakan, tapi juga gue gak pernah cerita. Karena sebenarnya ini kayak tidak terlupakan yang memalukan ya. Apa tuh? Harus di-spill guys. Jadi ketika di Miss Indonesia itu, kita tuh hampir setiap hari, mungkin lebih dari 12 jam pakai high heels yang tinggi Wah. banget, tahu kan? Iya, yang iya, kayak lidi gitu loh. Berapa meter? Wah, itu yang gerang dong. Itu kayak tinggi banget 12 cm itu sakit banget. Tiba-tiba kakiku bengkak. Cah. Bengkak sekali guys. Bener-bener segede gajah kakinya tuh. Kita masuk ke sepatunya udah gak muat. Serius, dan Sampai itu segitunya. udah mau final. Kayak beberapa hari Tersiksa banget ya. parah. Abis itu karena mungkin juga kita coba gak bisa gitu ya, bisa dioles-oles apa gak bisa, ke dokter dong.
Terus tahu nggak pas ke dokter udah deg-degan banget, ini kenapa ya kaki kok tiba-tiba bengkak cuma sebelah lagi kan. Terus tahu nggak? Ini malu banget sih, malu banget semua. Tahu nggak diagnosanya apa? Apa dong? Kan ada kertas tuh ya. Asam urat 8,5. Guys, coba deh kalian cek asam urat normal tuh berapa? 8,5 tuh tinggi banget. Katanya kebanyakan makan kacang-kacangan, sayuran hijau. Oh gitu ya? Iya. Padahal kalau di karantina kan makannya dijaga ya. Tapi tiba-tiba kayak asam urat in the middle of nowhere nongol di kakiku coba. Faktor stres juga gak sih? Aku nggak stres di dalam. Istirahat? Istirahat cukup. Jadi kayak itu aneh banget. Aku nggak cerita ke siapa-siapa karena kaki aku benar-benar nggak bisa masuk ke dalam sepatu. Untuk gak kelihatan ya kak? Untuk gak kelihatan. Untuk abis itu diobatin sembuh. Ya, kalau nggak bisa final dong. Sumpah ternyata perjuangannya lumayan ini ya. Kalian tahu Waduh. kan heels susah banget. Iya. Susah banget. Waduh udah tinggi ya, mungkin kayak enggrang kali ya. Embe ya? Pakai, tolong kalau jalan jangan pakai yang tinggi-tinggi loh. Oh enggak dia. Enggak. Tapi kaki kurang berapa sih? Asmut kayak Aku kecil ya? kecil kecil banget loh. 38 ya? Ini ketahu. Gila sekali tembak. Yeay. Dia enggak. Iya bener sih. Iya. Sekali tebak. Business sneakers sih. Oh, bisnis sneakers. Iya. Pantesan. Jadi sudah biasa tahu kaki-kaki orang Iya. gitu. 42, 43. Kayak cenayang ya. Pantesan jago. Ini dia berapa? 39, 40. 38. Ini dia apa? Oke Enggak kelihatan lah. sendalnya, oke? Oke lah ukurannya, oke lah. Mantap. Ini Jadi nebak kaki anjir. aku juga bisa nebak kaki Apa? kamu. Iya, berapa? Ada 2 kan? Wah. Pinter banget. Tepuk tangan, guys. Ada 10.000 orang. Hai, sosokan. Hai kemana sepeda? By the way Asmut tuh diundang di sini nggak cuma ngobrolin tentang dia. Ini ada yang mau dibahas sama dia sebenarnya. Apa tuh? Ini mewakili cewek-cewek zaman sekarang. Apa tuh? Kita mencoba memposisikan di generasi ini ya, di Ya, Gen Z ya. oke, apa tuh? Kan lagi ngehits banget nih. Ah, Orang-orang tuh terutama cewek sebenarnya. Jadi banyak cewek yang sekarang tuh lebih ke mandiri. Jadi Oke. dalam finansial, entah pekerjaan atau apapun, ya mereka menyebut dirinya dengan istilah independent woman. wih, Cie. berat Nggak sih? Berat banget. Nah, menurut Asmut kayak gimana sih? Kamu termasuk itu atau enggak? Menurut kamu aku independen? Oh, independen banget. Independen banget ya. Mandiri banget. Mandiri banget. Kalau misalnya menurut aku, ya mungkin aku termasuk salah satu itu ya. Oke. Tapi aku tidak memungkiri, pasti tetap butuh cowok dong. Wah, Ya, langsung disenggol. Terus. Oke, terus. Tapi aku sering dengar nih ya, kalau misalnya, ini aku juga mau tanya sama kalian, kalau cowok itu berpendapat bahwa semakin yang kita lihat juga, semakin banyak uang cowok, Oke. semakin cowok itu justru butuh banyak perempuan. Tapi kalau cewek, semakin banyak uangnya, semakin dia tidak butuh laki-laki. Setuju? Setuju nggak? Agree. Oh enggak, Jody duitnya banyak, gak ada cewek. belum, enggak. Belum. Sebenarnya tergantung ke karakter sih, Oke. kalau kayak gitu. Mungkin kodratnya cowok itu kadang kalau ngelihat cewek itu, apalagi ada yang bening gitu, kadang penasarannya lebih tinggi sebenarnya. Iya. Ini nggak memungkiri ya, maksudnya kita nggak bela diri sebagai cowok, bener nggak teman-teman? Gitu. Nyari temen deh. Iya, Gali, tolong. Takut Terus. Tapi gini loh, maksudnya cowok itu bisa menempatkan posisinya. Kalau dia sudah punya pasangan, biasanya itu hanya sekedar ketertarikan. Ya. Tapi untuk berlanjut buat hubungan baru atau dia mencoba untuk cheating, kita langsung aja lah. Oke. Biasanya kan selingkuh ya. Oke. Itu sebenarnya nggak semua sih, Iya. nggak semua, tergantung Setuju, karakternya setuju. gitu. Benar. Tapi bener nih, menarik. Kenapa cewek itu ketika dia menjadi seseorang yang sukses mandiri, uangnya makin banyak, itu terkesan sulit ya dapet cowok. Dia tuh apakah dia lebih selektif Ya. atau apa sih sebenarnya alasannya? Bahkan kita pun cowok melihat itu kayak minder loh. Iya, Sama cewek iya. yang mandiri tuh kayak anjir, dia ini udah punya. Iya. Itu udah punya, dia bisa sendiri. Kita kayak, ini orang butuh cowok nggak sih, butuh kita nggak sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Gimana Berarti kalau dilihat-lihat sebenarnya cowok itu ada kebutuhan untuk merasa dianggap dianggap dibutuhkan. berguna ya Yes. kan bagi ceweknya. Mungkin kalau misalnya cewek-cewek mandiri agak bisa sendiri kok semuanya gitu Iya, ya. Jadi iya, kalian iya. juga merasa kayak minder gitu. Sebenarnya kalau aku menjawabnya karena aku semakin tua gitu ya, semakin
standar itu pastilah gitu, apalagi kita bisa cari uang sendiri, standar itu pasti. Yang kedua adalah apakah cowok itu bisa menambah value kepada hidup kita gitu. Dan yang ya itulah yang membuat cewek-cewek akhirnya jadi lebih picky. Kalau misalnya dia tidak bisa menambah value, kalau menurut aku ya, buat apa, kan hidup sendiri. Ibaratnya kalau hidup sendiri aja udah bahagia, terus ketika ada cowok harusnya dia menambah kebahagiaannya. Bukan nambahin masalah dia, ya. bukan dia yang membuat kita bahagia. Kita harus udah bahagia dulu dong. Sedangkan cowok itu melengkapi kebahagiaan kita. Terus kalau misalnya dia datang serius kita jadi pusing, buat apa? Bener juga sih. Tapi kalau misalnya menurut aku cowok-cowok jangan minder sama cewek-cewek mandiri. Nah tapi gimana? Masalahnya kita melihat ini dari sisi cowok ya. Iya. Kita melihat cewek-cewek yang independen itu ibaratnya kita mau deketin aja itu kayak serem loh hawanya. Iya. Gimana caranya kita tahu si cewek independen ini bisa didekati dan dia tuh ada ketertarikan sama kita? Itu pertanyaan besar sampai sekarang. Iya, nah menurut aku ya, karena cewek independen tuh bisa melakukan sendiri, apalagi mulai secara finansial kali ya. Jadi dia tuh butuh cowok yang suportif, yang tulus. Kalau misalnya kalian bisa kasih itu dan kelihatan kalian tuh tulus, menurut aku dia justru butuh itu dan kalian support apa yang dia lakuin. Jangan merasa terancam dan sebagainya. Karena biar gimana pun, cewek independen juga pasti butuh cowok kok. Meskipun ya di depannya kayak aku so bisa denial ya. sendiri gitu. Karena kita tuh diciptakan berpasang-pasangan, guys. Wah mantep. Quotes of the day. Quotes of the Kita tuh day. diciptakan berpasang-pasangan. Tapi pertanyaannya pasangan kita siapa? Ya. Jomblo quotes. Ada. Tapi bener loh gini. Salah satu kekhawatiran cowok itu kan terbesar adalah ketika kita mau memiliki hubungan ya. Iya. Kita nggak munafik. Finansial. Betul. Uang. Betul. Ngedeketin cewek yang nggak mandiri aja, itu sulitnya minta ampun. Pasti yang ditanya tuh kalau nggak ceweknya pasti orang tuanya. Lu punya apa? Ya kan? Gimana kita ngedeketin yang udah mandiri kan? Sebenarnya tuh cewek mandiri tuh butuh gak sih cowok yang sebenarnya minimal mungkin sederajat gitu secara finansial, atau yang penting lu kerja? Itu sebenarnya kayak gimana? Kalau aku lihat sih kayaknya beda-beda pasti ya. Ada cewek yang udah mandiri secara finansial, dia udah settle semuanya. Dia nggak butuh cowok yang kayak gimana-gimana. Bahkan mungkin dia gue bisa cover semuanya kok, tapi yang penting dia tuh bisa support apa yang dia lakukan. Tapi ada juga yang mungkin minimal kita sederajat, biar apa, karena mau gimana pun mungkin khawatirnya kalau misalnya cewek tidak melihat cowoknya itu sederajat atau bagaimana, jadi merasa kurang dihargai dan sebagainya. Sedangkan ego cowok itu kan yang paling penting kalau buat cowok. Benar. Iya kan? Benar banget. Jadi cowok itu justru kelemahan itu adalah di ego. Kenapa dia nggak bisa sama cewek mandiri? Karena cewek mandiri itu mungkin tidak bisa memberi makan ego dia. Yes. Gitu. Tapi jangan takut serius deh. Aku banyak banget ya cewek-cewek yang udah kayak mungkin kelihatan kayak susah banget dideketin. Sebenarnya paling gampang ngedeketin dia lah dengan menjadi teman terbaik, yang tulus, yang memang suportif gitu. Cewek mandiri tuh suka kayak gitu watch. Guys, kita dapat kisi-kisi itu. Mari kita deketin cewek-cewek mandiri. Jadinya ya cewek-cewek mandiri itu dideketinnya sama cowok-cowok yang nekat. Harus nekat. Karena yang ya seperti itu banyak mikir gitu loh. Jadi nekat aja lah. Akhirnya mungkin dapetnya mau kondo gitu-gitu. Karena yang seperti kalian yang baik-baik ini kebanyakan mikir. Iya sih, bener sih. Iya, jadinya yang mau kondo itu mayan deh gitu. Lu para pria mau kondo, mending lu pergi deh, kita kesaingan soalnya. Tapi tak dulu nih, nekat sih nekat, tapi kan salah satu syaratnya harus good looking, bener gak kawan-kawan? Iya. Kalau gak good looking, good reckoning. Iya. Tolong wanita klarifikasi itu. Iya, kalau good looking atau good reckoning gitu ya. Ya beli. Iya, ya cewek sih beda-beda ya, tapi kalau nggak semuanya kok sama seperti itu, tidak bisa digeneralisasi juga. Tapi yang pasti jangan takut deketin cewek mandiri, karena kalau cewek mandiri udah jatuh cinta sama kamu, deh insya Allah deh. Oh iya. Setia pasti. Oh itu cewek mandiri kan? Karena dia susah buat jatuh cinta. Kalau kalian bisa masuk ke kehidupannya dia dengan tulus, dia merasa aman sama kalian meskipun bisa secara finansial di bawah gitu, di bawah dia, gak masalah. Nanti dia akan sangat sayang sama kamu. Itu cewek mandiri? Iya. Kalau cewek BCA, BNI, iya. 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 Mohon maaf ya, nggak tahu bang lain ya. Aduh. Tapi bener, kadang ini menarik nih, karena kan sekarang tuh lagi tren banget di TikTok, terutama kan aku sering scroll nih kalau mau tidur, TikTok tuh hiburan banget. Iya. Ngelihat perang antara kaum cewek dan kaum cowok nih, ya kan, yang kaum cowok
cewek tuh gini, yang dari cewek, cowok tuh gini. Iya, Jadi iya. saling counter gitu kan, Iya, itu menarik. iya. Nah, salah satu pembahasan yang memang lagi in banget adalah tentang ini. Tidak keadaan, Tapi kadang jadi mispersepsi nih, Iya. bener kata Asput. Jadi cewek tuh banyak yang bikin konten seolah-olah mereka tuh udah nggak butuh cowok. Betul. Makanya ada dari pihak cowok tuh bilang, ya lu nggak semuanya Bisa lo lakuin bisa lo lakuin sendiri juga. Emang bener, karena kita diciptakan berpasangan lah. Iya, Maksudnya benar. dalam pekerjaan deh, contoh nggak mungkin kan, jarang banget gak sih lihat cewek jadi tukang las, tukang bengkel. Kebayang nggak sih? Iya. Tapi mungkin kayaknya kalau menurut aku ya lebih ditekankan kepada kayak kalian pernah dengar gak sih maskulin dan feminine energy? Yes. Ya kan? Sekarang tuh semakin modern zaman. Halo, pengen Tahu sahur. Tahu gak ini orang belum nawarin ini pinjaman? Oh iya, sama ya sama aja. Wah. Sama aku kayak puluhan kali Iya. sehari. Ya feminine dan maskulin energy semakin berkembang zamannya itu tuh kayak semakin ketukar. Laki-laki harusnya apa? Maskulin dong. Yes. Perempuan harusnya apa? Feminin dong. Tapi zaman sekarang tuh cowok tuh banyak yang feminine energy gitu. Kayak gimana contoh? Misalnya dia tuh kayak sorry ya kayak maunya dibayarin Cih. gitu. Sorry ya. Cih. Sorry banget. Iya. Terus misalnya kayak maunya dijemput lebih seperti perempuan. Sedangkan maskulin energi yang ada di cewek, kan ceweknya tuh yang ngebayarin. Itu udah ketuker banget, guys. Tapi Itu udah banyak sih ketuker bener, banget. banyak. Right? Di tongkrongan pun banyak yang kayak gitu. Banyak banget. Nah, cowok-cowok yang merasa kalian tuh punya feminine energy yang tinggi, biasanya kalian akan attract cewek-cewek yang masculine energy. Nah, itu yang menurut aku kayak sebenarnya udah salah. Ini Putri bukan kayak Putri Solo ya jatuhnya ya. Kayak Putra Solo ya. Yang apa maunya diratukan, Iya, malah dirajain. terbalik loh, terbalik. Iya. Ternyata tuh terbalik. Pernah lihat kan? Gak tau ya, mungkin kita kan kelahiran sama ya. Dulu tuh masih kental banget gak sih kalau cowok nggak bayarin, kayak kita nongkrong di warkop misal. Iya. Kalau kita lagi PDKT ya, bukan sama temen, itu kita nggak traktir tuh kayak malu gak sih? Yang cowok. Cowok ngerasa nggak enak loh, apalagi yang ngajak gitu. Iya, kalau aku sih masih konservatif ya, kayak kalau aku nanti punya anak cowok pun aku harus ajarin kalau misalnya kamu ngajak anak cewek ngedate, ya kalau misalnya belum ada uang jangan ngajak. Bener, Gitu loh. mendingan kayak gitu. Kamu anak cowok, ini cuma makan ya, bukan yang lain-lain loh, cuma makan gitu. Dan juga antar jemput. Itu kan kayak basic chivalry gitu loh, basic manner. Basic manner banget, cowok tuh ya harus melindungi lah. Iya, tapi cowok-cowok zaman sekarang tuh kayak males kayak Itu gitu. mau kondo kali ya gitu-gitu ya? Mau kondo itu yang aku bilang. Modal apa sih? Kunci doang? Iya. Modal kondo. Iya. Kunci dong. Aku nggak dulu ya gitu. Nah, kalau misalnya kalian dikasih pilihan ada cewek yang udah kerja saya tahu mapan gitu, tapi kalian naksir ya. Terus ada cewek yang ya maksudnya dia secara finansial tidak mandiri, pokoknya segala-gala bergantung sama kalian memang. Jujur, kalau aku ya di posisi sekarang dan mungkin melihat pengalaman dan lain-lain, lebih memilih cewek mandiri. Kenapa? Cewek mandiri terkesan dia nggak akan ribet. Dia pasti udah tahu nih kayak hak dia apa sebagai pasangan sama kewajiban dia sendiri, dan dia bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Kalau cewek yang secara kehidupannya kurang mandiri, insya Allah banyak nuntut. Beneran, pengalaman banyak nuntut, dan kadang nggak make sense tuntutannya. Nggak mikir gitu, karena dia nggak tahu caranya gimana hidup mandiri dan susah untuk bekerja secara apa ya, kita ngumpulin uang tuh susahnya kayak gimana gitu. Cowok mana sih kalau yang nggak punya duit? Ini except kondo ya. Cowok-cowok normal itu kalau dia punya banyak duit nggak mungkin pelit, guys. Betul. Percaya deh cewek-cewek. Cowok tuh pengennya ngebayarin. Apalagi kalau dia sayang banget sama ceweknya, right? Nggak usah diminta gitu. Iya. Beneran. Berarti yang lebih pilih cewek mandiri dong. Cewek mandiri lah pasti. Nah sekarang nggak ada alasan kan buat kalian takut sama cewek mandiri. Tepuk tangan smooth banget. Ini ngomong-ngomong Kasmu tuh kayak pengalaman pribadi ya, teman-teman ya. Ini sangat menguasai materi, guys. Iya sih, tapi karena aku juga sering banget dapet kayak mungkin cowok-cowok minder ya sama kamu pun. Aku belum punya pacar kan? Serius ini belum punya pacar? Belum. Percaya nggak, guys? Percaya Belum nggak? ada, belum. Nggak percaya? Oke. Gitu. Tapi kayaknya aku sih sudah mengetahui kenapanya. Ya, seorang Asput, Miss Indo, ya kan, presenter. Aduh,
Ya coba sih. Ya kan kulitnya kayak gitu, tapi kan dalamnya biasa. Apa? Hello Kitty. Eh, Hello biasa Kitty. aja. Oke, kalau gitu berani kan Jon? Langsung ke Jon. Langsung, ya. Iya. Aduh, kok senyum-senyum ya? Berdua ini nih ada fun fact nih. Mereka berdua pas syuting kemarin sama Maria Vania, Iya. itu handphone ditinggalin mereka pada ke WC. Nggak kuat kayaknya. Astagfirullahaladzim. Lucu banget. Itu jadi lucu banget cuma itu. Kalau mereka kebelet sebenarnya. Tapi itu lucu banget. Buat yang lain ya. Maksudnya kebelet pengen makan, pengen minum. Ini sama kayak Maria Vania. Oke. Tapi untuk Asput sendiri nih, sebenarnya kamu tuh punya salah satu kriteria nggak sih khusus ya buat pasangan tuh kayak gimana? Atau semakin bertambahnya umur jadi beda? Atau Jadi gimana? beda. Aduh, kayak cari jodoh nih. Oh iya dong, kita mesti tahu kan ini menjadi referensi kita ya guys. Iya, yang pasti saya harus seiman, harus bertanggung jawab, saya keluarga, Waduh. gitu deh. Kalau secara fisik, ya kalau bisa sih lebih tinggi dari aku ya. Yang penting sih dia bisa memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada aku. Wah, Avenger kita mah ya. Iya, Iron Man ya. Kita kan Guardian of Galaxy guys. Woi, temen aja dilindungi ya bagi pasangan. Iya. Masuk. Oke, thank you. Gitu. Karena idenya tuh bagus ya kalau ngobrol sama cewek-cewek cakep tuh ya. Gitu. Lancar ya, Wak? Lancar. Aduh, baru denger lagi lancar ya, Wak. Udah lama banget loh ini. Oke, jadi nggak ada kriteria khusus. Iya, gitu aja sih. Yang penting cocok aja. Karena cari yang sefrekuensi itu susah kan. Banget. Iya kan? Itu nggak sih sama orang yang ngobrol aja karena wow. Iya, aku Kesel tuh banget, sampai akhirnya kayak ganteng itu udah bukan lagi nomor satu buat aku karena udah sering banget ketemu cowok ganteng banget gitu. Bodoh. Pas ngomong langsung kayak ngedrop. Kayaknya gitu deh, cewek cantik banget juga ya rata-rata. Kan? Kenapa sih? Kok adil ya Tuhan tuh, Allah tuh adil loh bener. Karena fisiknya tuh bener kan, maksudnya Iya yang kan? cantik banget gitu. Tapi Yang pas ganteng ngobrol, wah parah. Pas ngobrol tuh langsung kayak Dong aja. nggak seperti yang kita udah nilai itu nilai dia tuh udah langsung berbeda gitu. Yang tadinya 100 jadi parah ya, dangdut. Tapi bener loh, wawasan Iya, tuh penting banget, wawasan beneran. penting banget. Kadang ada entah cewek atau cowok ya, secara fisik mungkin dia 70% lah, maksudnya dibilang good looking oke. Iya. Tapi karena wawasan dia tes gitu bagus, wah itu nilainya bisa 1000 loh. Langsung beneran. beda Beda banget auranya. langsung beda. Aura. Iya gitu. Karena kita menghabiskan waktu nih sama pasangan kita apa ngobrol, right? Bener Kalau banget. misalnya ngobrolnya nggak nyambung, lama banget waktu kerasannya, bos. Ya. Dia ngobrolnya pakai aplikasi apa yang dulu tuh yang apa yang nanya jawab sendiri itu apa sih namanya? Sini. Iya, itu kasihan banget gitu. Sedih banget itu. Waduh. Sampai ketawa, penonton ketawa nih. Punya. Wah, hai, iya, dijawab sendiri. Itu buat jomblo cocok kali ya, biar gak stres banget. Aku cobain deh. Iya. Itu bukan cuma jomblo ya, itu pendidikan loh. Itu menjadikan dah. Tapi itu beneran deh, itu lucu lah sih. Jadi kita ngobrolnya nyambung, harus Aduh, bener-bener sih. Itu kayak nomor 1 sih saat ini ya. nomor satu. Komunikasi dulu deh. Mau seganteng apapun, secakep apapun, gitu isi gitu. Jadi kalau misalnya udah punya modal dikasih sama Allah fisiknya bagus, kalau misalnya dia juga belajar untuk menjadi pintar, ya berapa tuh nilainya ya nggak sih? Kayaknya semua orang mau lah sama dia ya. Menyenangkan sekali Menyenangkan gitu. sekali jadi dia. Udah tajir ya. Wah. Kenapa sih sabar? Kayak emosi banget. Emosi ya? Pasti saingannya tuh kalah masa. Enggak semuanya. Enggak semuanya sih, tapi Nggak rata-rata. semuanya. Duit itu nggak bisa membawa kebahagiaan kalau dikit. Bener banget, sumpah. Tapi iya sih ya, realistis Oke, juga ya, realistis. Bener. Pengalaman ini. Mau nggak? Iya kayaknya deh, kayak ada curhat-curhatnya deh gue lihat-lihat nih. Coba lu coba. Iya deh, makanan sih. Yang mana sih? Itu kan tadi di spill, salah sama ininya. Aduh. Ya udah. Tapi kan percaya. Belum jodoh, bro. Betul, belum jodoh itu, belum jodoh. Percaya. Sakit guys. Enggak. Sedih, nggak Enggak, apa-apa. nikmatin hidup guys. Yang penting kita bahagia, udah. Bener gak sih? Gak apa-apa, dia udah milih yang rekeningnya lebih bagus. Tapi kan karakter baik itu susah dicari. Oh iya kan? Kan endingnya tahu sendiri kan? Sombong. Endingnya tahu kan? Nyesel kan? Nyesel kan? Iya. Enggak. Bercanda guys, bercanda. Aduh ya Gitu ampun. lah. Tapi pernah ini gak sih? Asput pernah punya pengalaman gak sih sama cowok yang di awal tuh
wah penilaiannya bagus banget, tapi ternyata setelah menjalani zong banget nih sama orang. Zong banget. Biasanya sih itu kayak wajar ya di depan-depan kan kalau orang lagi PDKT itu di masa promosi. Yang bagus-bagusnya ya? Semuanya pasti bagus-bagus. Nanti setelah udah lama-lama dia udah nyaman, udah keluar aslinya, tinggal gimana. Ada yang bisa kita tolerir, ada yang bisa tidak kita tolerir, ya terserah kita. Kalau misalnya kita juga nggak sanggup, ya cabut aja. Udah yang lain, tenang aja. Enak ya, bener-bener. Mendingan simple sih pemikiran tuh, maksudnya kalau yang ruwet tuh sebenarnya kitanya ya, bener nggak sih? Kadang kan baper kayak, wah takut kehilangan. Susah kalau dari bawa perasaan kan. Tapi kalau misalnya daripada kalau sama dia lebih banyak bahagianya apa enggak? Kalau enggak ya udah nggak usah. Logik juga ya, bener nggak sih? Logik juga. Ya makin tua masa logiknya nggak makin kuat sih. Kalau dulu masih ABG mungkin ya Evan doang sih, iya. Gitu. Karena kalau dulu mah kita deketin pasangan tuh kayak cuman buat gengsi gak sih? Buat gengsi. Iya, kayak misalkan dapetin yang good looking banget kayak buat nyombong sebenarnya kayak di Iya. medsos. Beneran loh, kalau sekarang udah gak kayak gitu. Iya, Udah suka beda. ada ya kayak gitu ya. Banyak tau, banyak. kayak gitu. Ada juga orang yang mendingan dia nyaman. Iya. Kalau kamu termasuk yang mana? Tim muka apa yang nyaman? Wah, nyaman sih. Yang penting nyaman. Nyaman. Jadi mukanya nomor berapa? Kan cowok itu Visual banget sih. Yang kita nggak munafik, cuman kalau sekarang tuh yang pertama, ini curhatan sebagai cowok ya. Yes, anjing. Aduh, berat ini guys. Aduh, kayaknya Hazel lebih cocok Asud deh ini. Iya, ini narasumber deh kayaknya. Dijago loh anjing. Sebenarnya kalau mungkin ini nggak mengeneralisir semua cowok ya. Tidak. Ya pokoknya ini pendapat pribadi lah. Oke. Yang pertama itu prinsip. Prinsip hidup. Prinsip itu bukan sesuatu yang Berat ya. Maksudnya contoh kayak ketika kita berantem, kita mau ngobrol bareng untuk menyelesaikan. Ketika kita lagi bosen, kita ngobrol bareng. Kita bete, kita hangout bareng. Itu sebenarnya mendasar banget. Karena pengalamanku, nggak semua pasangan itu mau diajak kayak gitu ketika berantem. Betul. Lebih banyak tuh silent treatment atau mereka malah ngambek. Iya, itu susah banget buat itu menurutku prinsip banget. Iya. Itu nomor satu. Kedua ya ngobrol udah termasuk lah ya ngobrol di situ. Yang kedua tuh respect, ngerti nggak sih? Memposisikan diri. Jadi kan kita mau bilang cewek cowok setara juga nggak bisa dong. Cowok itu dengan pendiriannya, cewek dengan pendiriannya. Jadi punya peranan masing-masing nih. Iya. Cewek cara respect sama cowok kayak gimana, begitupun cowok ke cewek kayak gimana. Ini yang sepengalaman aku kadang nggak dapet. Contoh ya, kita berantem. Yang salah misalkan si ceweknya sendiri. Rata-rata cewek itu akan ngambek duluan. Itu udah menjadi kodrat sebenarnya. Hampir semua. Tapi gimana caranya biar dua manusia ini nemu, itu kan komunikasi sebenarnya. Iya. Dan memposisikan diri. Iya. Kadang cowoknya lagi emosi, ceweknya buk itu lebih malah kenceng ya? nggak kelar. Ngerti gak sih maksudnya? Wah, kamu tuh dewasa banget deh. Kamu tuh bijak banget, kamu cocok jadi PRT. Jadi penghulu kayaknya cocok ya. Kamu tuh bijak banget. Iya. Ya ampun, ya kali nih cowok kayak gini sia-siain. Ya. Tapi kan faktanya iya. Dapat lagi. Apa kalau cowok baik itu biasanya kayak Sad ending. terakhir cuy. Iya benar. Terakhir. Benar. Kamu jadi bijak. Wah pengennya kayak gitu, sumpah. Ya kan, cowok baik itu terakhir. Enggak, cowok baik itu nanti kamu dicarinya mau jadi suami. Wah. Kalau jadi pacar mungkin kurang dinamika ya, Wah, kurang iya. roller coaster gitu hidupnya. Tapi percaya nggak, yang udah nikah aja diselingkuhin? Iya. Iya nih kan dalam ya. Ini sedih banget Asbud, sumpah. Ini kayak dia sedih banget buat tanya-tanya ya. Ini kebalik deh kayaknya hostnya yang tanya-tanya. Ini love story-nya dia soalnya seru banget. Bakal ada episode 2 kan ya? Seru banget. Oh ada episode 2. Ada ya? Tapi tolong kontennya makan-makan aja ya. Jangan ngobrol deh, please. Dibalikin sama Asbud, sumpah. Tapi asik loh sama dia, sumpah. Udah lama ternyata emang masih dia tuh tinggi banget sih, memang aktif banget ya. Tapi dari dulu memang kita yang sering di ruang briefing pun paling sering ngomong, kita bercanda ya. Sering bercanda. Iya. Harus dong. Iya dong. Oke, lanjut. Mau nanya apa lagi? Beneran gue jadi hostnya. Tadi beda gimana? Kebalik. Tadi beda. Habis nyaman ditanya-tanya ya? Iya. Curcol jadinya. Cocok. Aku tadi mau bahas yang ini lanjutan kisah tadi. Apa sih emang? Kisah kamu tadi. Nanti ada orang ketiga ya. Aduh. Ya, itulah pokoknya. Langsung berkaca-kaca. Enggak. Dari hidung deh. Emang masih panas-panasan? Ini kali ini. Enggak, tapi itu memang kayaknya ada
pengalaman pribadi ya? Ada lah pasti. Baru? Udah lama. Udah bisa move on? Udah dong. Udah punya cewek lagi? Enggak, belum. Tapi masih terakhir Ya enggak gitu dong, enggak gitu. Enggak. Kan itu menjadi self development. Jadi Iya, biar lebih iya. baik ketika udah bagus berhubungan punya status lagi nanti kan lebih oke jadi. Iya, tapi nggak trauma dong sama kisah cinta. Enggak dong. Itu Iya. salah satu pelajaran malah. Mungkin kalau nggak dapat pengalaman ini, aku nggak akan tahu cara menghadapi masalah yang seperti ini nanti tuh kayak gimana. Tapi sempat drop banget ya kemarin ya? Ya parah sih, parah lah. Parah. Karena Ini apa kan ya? temen-temennya jadi saksi gitu. Mungkin gini ya, ini perumpamaan aja. Ketika kita mengenal pasangan kita kan, yang kita tahu bagus dong. Tapi ternyata pas di perjalanan dia bisa kayak gitu, kaget gak sih? Kaget ya. Itu sebenarnya. Lebih ke shock terapi sih. Kayak Berarti kok sekarang bisa? kalau menurut aku ya, orang nikah aja tuh bisa berubah total gitu. Banget, Kita benar-benar iya. gak bisa mengenali seseorang tuh 100%. Jadi jangan beri ekspektasi tinggi sama orang lain untuk menghindari kekecewaan. Jangan mencintai 100% katanya. Betul, cintailah diri sendiri ya. Iya. Itu handphonenya doang dimatiin dulu. Dapat telepon dari Bang Agil tuh. Lupa bisa. Lucu ya. Aduh tagihan nih kayaknya, tagih pinjol. Iya. Aduh. Kemarin habis nyicil di kredit pos aja. Disebutin lagi. Aduh. Oke lanjut. Oke, seperti itu ya kan. Setuju kan guys? Iya. Tapi nggak tahu ya. Apa karena efek medsos atau apa? Sekarang itu kasus-kasus perselingkuhan, kasus-kasus ibaratnya yang aneh-aneh tuh mulai muncul ke permukaan gak sih? Iya, Kalau dulu tuh kayak masih tabu silent, banget ya. iya. Tabu banget. Sekarang orang nikah aja kayak begitu kelakuannya, lihat deh. Ya. Banyak cewek. Kalau di total ya. Beli Toyota Agya kebeli tuh, Rio anjir. Iya kan bener gak sih? Parah banget loh Gi. Asmut setuju gak sih dengan statement kayak gini? Jadi aku nemuin konten juga sebenarnya. Gue nggak peduli lu mau selingkuh atau enggak, karena kan orang selingkuh itu katanya background permasalahannya kan kita nggak tahu, yang di dalamnya itu nggak tahu. Mungkin aja dia selingkuh gara-gara menjadi korban KDRT dari pasangannya, atau bisa jadi dia selingkuh karena prinsipnya udah nggak sejalan. Kalau menurut aku pribadi, apapun masalahnya ya harusnya diselesaikan dong. Iya. Jangan selingkuh, karena nggak apple to apple. Iya. Contoh KDRT, harusnya minta cerai aja, jangan selingkuh. Alasannya kan jelas KDRT. Atau misalkan prinsipnya beda, ya diomongin. Kalau memang udah nggak bisa, ya better selingkuh. Better selesai baru cari yang lain. Iya, Bener nggak? benar. Atau Asli punya pandangan lain? Benar. Tapi mungkin karena nggak semua orang itu punya problem solving skills ya. Wah, jadi benar. jadi kebanyakan orang, ya termasuk aku, kadang-kadang lebih baik lari dari masalah daripada menyelesaikan jauh lebih berat. Oke. Mungkin itu yang harus kita coba kuatkan ya di dalam diri kita. Ya tidak, dan juga kalau untuk kasus perselingkuhan pasti alasannya banyak dan beda-beda sih. Personal banget gitu. Tapi tetap tidak setuju. Ini berat banget obrolannya. Benar-benar. Semua terberat ini. So, jadi Pak, dari awal kita bercanda asik ya. Terus otak gue langsung penuh semua. Langsung galau kan lu? Langsung inget yang kemarin kan? Lebih ingat ke kasusnya sih. Bete. Oops, guys. Aduh, off the record. Oke. Udah selesai. Udah buang. Udah menjadi pribadi yang baik. Amin. Oke, kayak gitu. Jadi, Bapak produser mau apa setelah ini? Super cepat. Super cepat. Wow. Cepat pulang? Oh iya. Iya lagi jawabannya cepet banget. Ini khusus buat Asmut kan? Iya. Host nggak usah jawab kan? Oke. Seneng lagi. Harus cepet deh. Yang pertama dari model top atau pengusaha top. Pengusaha top. Alasannya? Karena pengusaha itu bisa banyak membuka lapangan pekerjaan dan bisa bermanfaat buat orang lain juga. Super banget. Kayak kantor kita super. Super. Kayak channel kita super seru. Cie, banyak. Bro, masuk. Masuk. Presenter top atau artis top. Waduh, berat. Berat. Harus sulit ya. Berat. Untuk saat ini presenter top, tapi tidak memungkiri artis top dong, karena artis kan juga sama itu masih di lingkungan presenter juga Iya, entertain. iya. Presenter top. Oh, berarti gak mirip bisa ya? Ya. Kalian tega? Nggak sayang apa nggak maksudnya? Pilih ganteng tapi pengangguran atau jelek tapi kaya raya? Waduh,
Wah ini sih sumpah, ini benar-benar memicu persepsi orang terhadap karakter gua ya. Lu bener ya pertanyaannya ya. Bisa jadi orangnya males. Iya. Iya benar. Lebih ada yang karakternya bagus gak? Kalau pengangguran kan situasi dan kondisi ya. Enggak, kita nggak bisa nawar. Gak bisa. Kan bisa dibawa ini di operasi ya, plastik ya. Tapi anaknya kan nggak bisa. Oh iya juga. Genetik bro. Juga. Mending kalian biara kucing aja deh. Jahat. Pilih yang nyaman aja nggak deh? Nggak mau, harus dua. Ganteng pengangguran dan jelek kayak Bismillahirrahmanirrahim. Lucu. Jelek kayaknya. Iya benar. Berarti kan dia kerja keras. Oh kerja keras. Oke. Amit-amit gitu. Banget ya. Tahu sebenarnya. Lucu dia. Ini seru loh. Aku takut diaminin. Ada. Iya, hujan lagi. Katanya kan kalau hujan doanya dikabul. Ya Allah, ya Allah ini gue ya Allah. Itu juga. Yang Itu juga. ganteng dan cahaya raya. Iya. Amin. Ya, Pilih cowok Korea atau cowok Amerika? wah. Aku tuh gak ngikutin Korea loh. Oh iya. Iya, aku nggak ngikutin boybandnya, musiknya apapun itu. It's okay. Cowok Amerika aja. Wah. Dia Gue trust susu English gitu. lucu banget dia. Aduh. Suatu saat nanti lebih pilih jadi ibu rumah tangga full atau wanita karir? Ibu rumah tangga dong. Wah, tapi yang kaya raya ya. Balik lagi tuh. Balik lagi. Soalnya Alasan ya. Iya, alasannya aku memang pengen sih jadi ibu rumah tangga yang ngurusin anak, Fokus ya. besarin anak, fokus. Tapi juga memang secara finansial juga udah strong. Jadi nggak perlu lagi ngurus anak sambil kerja kalau bisa, insya Allah. Amin. Kalau ada pilihan balik ke 10 tahun belakang, apa yang mau kamu lakukan? Deep banget sih. 10 tahun lalu. Iya sih, ini deep ya. Apa? Enggak, aku sih sumpah enggak neko-neko ya. Aku akan memulai sosmed lebih awal. Ya nggak sih, itu penyesalan orang banyak deh kayaknya. Sosmed tuh gokil loh. Kalau Iya, udah iya. start dari 10 tahun lalu, Iya. YouTube Superstar udah Wow. 110 juta 500. Gimana? subscriber. Aduh, tapi benar. Memulai digital lebih awal. Iya. Kirain Asbot mau jadi ini preman Rawangun. Oh, Wah. jodoh rumah gue. Hari-hari, Ada apa? kamu coba merem deh. Merem, tau udah. Kamu lihat apa? Lihat, nggak ada gelap. Ya itu hidup aku tanpa kamu. Wow. Ini pressure sih ke gue aja. Gue harus mikir anjir. Asput. Ya, Kamu tuh harus dibawa ke rumah deh. kok tahu? Bukan kok tahu jawabannya. Emosi. Ini lucu banget sih. Kok tahu? Bukan ya, beda-beda server. Ini bener lucu. Take 2. Take 2. Asput. Iya. Aduh lah, lucu banget. Aduh, apa lanjutin aja. Iya. Kamu tahu nggak kenapa kamu harus dibawa ke rumah? Kenapa? Kamu tuh karena nilainya 100. Kok kenapa? Kan kalau hasil ulangan kalau nilainya 100 harus ditunjukin ke orang tua. Bisa tenang aja. J. Ayo Asbut lagi dong. Apaan lagi? Pressure lagi. Sudah guys. Itu guys, susah guys. Udah, guys. Kayak kita emang gak jago banget sih untuk lagi kayaknya. Terakhir. Apa? Pilih diselingkuhin atau selingkuh? Waduh, berat. Asbut jawab. Ini jawabnya 2 orang. Jawab cepat, apa harus pakai penjelasan? Boleh penjelasan. Gue diselingkuhin aja lah. Kenapa? Pertama udah pengalaman, udah tahu rasa sakitnya gimana. Yang kedua takut karma sih. Takut karma. Iya, karena Oh. karmanya serem loh. Sumpah sih. Ini ada 2 tipe orang di dunia ini, yaitu tipe kayak kita. Kalau aku juga milih diselingkuhin. Iya, Karena beneran. nggak apa-apa. Kalau diselingkuhin itu kita tidak akan menyesal. Iya. Tapi kalau selingkuh ada kemungkinan nanti di depannya kita menyesal bahwa pasangan kita tuh sebenarnya baik banget loh. Dan penyesalan sudah terlalu jauh. Kalau misalnya di depan itu namanya pendaftaran, kalian terlalu telat. Setuju gak? Setuju. Tapi biasanya Hah, yang milih masih diselingkuhin itu emang cowok-cowok tersakiti gitu. Just sih. tapi benar. Karena kamu baik tipenya. Sebenarnya gini. Ini jadi prinsip banget dari kuliah sebenarnya.
nggak tahu ya dulu tuh pernah kepikiran gini Pak. Ini curhat dikit. Jadi melihat teman-teman, melihat lingkungan itu mereka banyak yang seperti itu. Nah dulu aku tuh ketika ngedeketin cewek itu banyak memang, tapi nggak aku pacarin. PDKT. Jadi screening gitu loh. Iya. Screening. Tapi kalau udah mantap satu dari dulu dari pacaran, alhamdulillah nggak pernah selingkuh. Bukan sok-sokan ya, tapi alhamdulillah nggak pernah sekalipun selingkuh. Kamu guys, jarang nih, jarang. Covernya doang kelihatannya ngeselin. Tapi kan orang nggak bisa kalau dilihat dari. Tapi sad boy ternyata ya. Sad boy banget. Seneng banget lagi. Nyebelin banget sih. Ternyata dia sad boy guys. Ya udah sekalian aja kalau gitu kamu masih jomblo kan. Iya. Buat penonton super seru, kalau kalian masih ada yang jomblo, kirim email. Bos, apa bos? Di sini ya. Di bawah ini. Yang sesuai kriteria akan kita screening lebih lanjut. Iya. Gitu ya. Sebenarnya nggak usah email. Apa? Suruh DM aja ke Instagram. Iya. Langsung. Mantap guys. Aduh. Siapa tahu ada loh, ya kan? Apa? Aspus kalian. Boleh nih, nih. yang mau ini juga asli. Jadi cari jodoh dia. Yang tau ini DM beneran banyak lagi. Bang gitu, bang, anjir, ngapain lu bang. Sama gue Eri, bukan bang, iya. Aduh, oke. Ini sekali lagi ya, kita lagi nongki. Kita super nongki kan selalu nongki di tempat-tempat yang kece memang. Ini adalah LTG by ST Rakyat, salah satu tempat nongki paling manjos, paling cozy di area Jakarta Selatan, terutama di area Barito. Blok M. Pokoknya anak-anak Blok M di sini nih. Ini alamat lengkapnya di bawah ini. Kalian tinggal search di map, langsung nyampe guys. Nggak akan nyasar. Cakep ya? Bisa. Nah, ini kita kan biasanya kalau di Supernongki itu ngerjain editor kan. Asbot, Iya, ngejarin. kamu bayangin aja nih, Iya. di sini tuh kayak di negara mana sih? Kamu bebas. Pokoknya yang mendekati tempat ini tuh kayak kamu seolah kayak lagi di Italia atau apa. Biar backgroundnya diganti sama editor. Emang kita sih nggak ngerjain. Ayo, kamu. Biar dia PR ya? PR. Di mana ya? Aku tuh lagi pengen banget ke Switzerland. Mampus. Di Gang Kelinci nomor 2. Ada Gang Kelinci nggak? nomor 2. Share-in ya, editor ya. Ya pokoknya tolong ya, editor, edit kita tuh nongkrong di sini berasa kayak lagi di Switzerland. Switzerland. Mampus. Aku senang. Oke, karena kita sudah icip-icip ya kan. Kita nilainya overall aja. Oke, semuanya. Untuk makanan dan minuman 1 sampai 10 menurut Asput berapa nilainya? Dari semua yang aku cobain, Yes. aku suka banget. Dia kayak perpaduan rasanya pas ya kan, setuju kan? Jadi dari 1 sampai 10 aku akan kasih ini 9. Wah, tinggi juga. Karena aku mau nilai ambience dan Iya, nah itu. restorannya juga. Ambience-nya berapa? Bener, 1 sampai 10. Keren banget guys. Tadi tuh kita sih dari terang dan sekarang tuh udah mulai gelap dan sekarang hujan. Wah, sesuai banget sama temanya ya. Syahdu banget. Enak banget ya, enak Sesuai banget. sama set boy. Hai. Jadi kalau mau nongkrong di sini tapi juga asri, nyaman, adem, mantap. 1 sampai 10? Ambience ini aku suka banget ide joy 9,5. Wah. Kalau host mah nggak perlu kan? Karena setuju sama orang cakep ya. Oke, karena di sini tadi kan kebalik ya. Yang menjadi host sebenarnya yang banyak nanya Asput. Jadi Asput silakan closing. Guys, seru banget di hari ini tapi nggak kerasa nih kita harus udahan ya kan. pamitan. Kok kamu makan aja sih closing dong? Enak. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bantuin juga biar cepet jadi 1 juta subscriber. Amin. Kalau udah ada 1 juta subscriber, bakal ada episode spesial. Spesial ya. dong. Dengan siapa? Oh bisa dengan Asput, kalian komen di bawah ini pengen sama Iya, siapa? Nanti diwujudkan. Siapapun itu ya. Yes. Misalnya siapa? Artis-artis luar negeri bisa? Bebas, Justin Nggak Bieber masalah ya. boleh. Justin Bieber boleh. Blackpink boleh. Blackpink ya kan, makanya